Kita tuh bukan robot kok, kita tuh manusia yang punya perasaan. Cile. Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lucky, diplomat sederhana dari Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa tips saat wawancara masuk Kemlu sebagai diplomat. Proses rekrutmennya sendiri itu ada beberapa tahapan ya, mulai dari pemberian berkas di awal sampai tahapan akhir yaitu wawancara. Nah, tahapan yang saya lalui dulu itu sudah berbeda dengan sekarang karena waktu zaman saya itu belum ada yang namanya SKD, belum ada SKB maupun CAT. Tapi saya melihat bahwa tahapan wawancara itu tidak banyak berubah ya, dari tahun ke tahun tuh kurang lebih sama lah. Dan kebetulan saat ini tengah berlangsung proses rekrutmen Kemlu. Semoga video ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk rekrutmen tahun ini, tetapi juga untuk rekrutmen tahun-tahun berikutnya. Jika kalian telah lolos tahapan-tahapan sebelumnya, saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya. Apa yang akan terjadi saat nanti wawancara itu akan ada 3 panelis. Biasanya itu ada seorang duta besar, ada juga seorang pejabat dari Kemlu ya, mungkin ada dirjen atau direktur, dan satu lagi itu biasanya orang akademisi atau juga dari instansi terkait dengan hubungan luar negeri seperti CSIS misalnya. Kalian akan ditanya berbagai macam hal, dari hal yang simpel seperti memperkenalkan diri sendiri sampai juga pandangan kalian tentang suatu isu internasional. Dan ada kemungkinan juga kalian akan ditanyakan kembali mengenai jawaban esai kalian yang pada tahapan sebelumnya. Selama wawancara bisa saja sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia atau bisa saja juga full dalam bahasa Inggris atau dua-duanya, atau juga dengan bahasa asing lainnya yang kalian kuasai. Dari pengalaman saya dan dari apa yang saya lihat selama ini, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan saat wawancara nanti ya. Yang pertama adalah body language, bahasa tubuh. Semua orang biasanya gugup, grogi. Saya sendiri dulu juga nervous kok, jadi ya normal sebenarnya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengatasinya. Kita tuh bukan robot kok, kita tuh manusia yang punya perasaan. Cile. Cara mengatasinya gimana? Ya, yang simple berdoa ya. Banyaklah berdoa. Selain itu, kita sebenarnya bisa melatih diri ya, agar tidak gugup dan mempunyai body language yang positif. Tips dari saya, kalian bisa melatih diri dengan berbicara di depan cermin. Gunakanlah bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Inggris, gunakanlah bahasa asing yang kalian kuasai. Jadi berlatihlah di depan cermin, dan kalau sudah nyaman dengan cermin, kalian bisa berlatih di depan orang. Bisa dibantu oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak, oleh adik, Pak RT, kepala desa, siapapun, karena nanti mereka juga bisa memberikan masukan. Dan lebih mantap lagi, kalian bisa sambil direkam dalam bentuk video. Paling simpel itu adalah dengan HP ya. Rekamlah dengan HP, nanti bisa ditonton kembali dan melihat tuh apakah bicaranya sudah jelaskah. Pokoknya perhatikan bahasa tubuh kalian, pancarkan bahasa tubuh yang positif. Senyumlah sewajarnya, tidak perlu sampai gigi kering ya. Santai saja, yang sopan, dan jadilah diri kalian sendiri. Oh ya, sorry lupa bilang tadi. Yang tak kalah penting juga adalah kalian harus percaya diri ya. Yang penting pede. Oke, lanjut. Oke, hal yang kedua adalah jujurlah saat menjawab pertanyaan. Mungkin di antara kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya, tipsnya Mas Lucky adalah ya kalau memang kita tidak mengetahui banyak, ya jujur, jangan sok tahu gitu. Oke, jujur, jangan sok tahu tuh. Betul. Jadi seorang diplomat itu harus jujur. Dan seorang diplomat itu harus memiliki wawasan yang luas ya. Saya yakin teman-teman yang sudah lolos sampai tahapan wawancara sudah mempersiapkan diri dengan membaca berita, membaca situs Kemlu, nonton berita, nonton YouTube resminya Kemlu. Jadi saya yakin kalian tuh sudah mempersiapkan diri untuk memperluas wawasan kalian semua ya. Tapi tentunya tidak mungkin kita itu mengetahui segala hal. Apalagi yang tes masuk Kemlu itu dengan berbagai latar belakang. Ada yang latar belakangnya ekonomi, ada latar belakangnya politik, ada yang dari sastra. Jadi memang masing-masing itu memiliki keahlian dan spesialisasi masing-masing. Jadi, jika kalian ditanya sesuatu dan kalian tidak tahu jawabannya, jangan asal jawab ya. Jujur, kita ya mengaku saja, maaf Pak, maaf Bu, saya kurang menguasai isu tersebut. Tapi, nah ini tips dari saya nih, jangan berhenti di situ saja. Lanjutkan dengan pernyataan bahwa menurut kalian, isu tersebut tuh sangat penting bagi Indonesia karena X, Y, Z.
Apalah, gunakan wawasan kalian. Jika ada unsur lautnya, bilang bahwa itu penting untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan misalnya. Jika ada unsur budayanya, bilang bahwa itu penting untuk Indonesia karena Indonesia sangat kaya budayanya. Kaitkan isunya dengan wawasan kalian tentang Indonesia. Oke, kita lanjut ke hal yang ketiga, yaitu jika kalian tahu jawabannya atau kalian sangat menguasai isunya, tips dari saya adalah jawablah secara terstruktur. Maksud saya adalah saat kalian menjawab, biasakan awali dengan latar belakang info. Nggak usah panjang-panjang, singkat saja. Yang kedua adalah permasalahan utamanya atau perkembangan terkini mengenai isu tersebut. Yang ketiga adalah kepentingan atau posisi Indonesia terhadap isu tersebut. Jadi jika kalian ditanya apa pendapat kalian, jangan sampai apa yang kalian sampaikan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Jadi contohnya gini, mungkin kalian ditanya isu-isu yang baru-baru ini. Menurut Anda, apa keuntungan atau arti penting dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB? ECOSOC, Economic and Social Council. Terus gimana jawabnya? Kalian bisa saja sih menjawab, ya Pak atau Bu, menurut saya arti pentingnya bagi Indonesia adalah A, B, C, D. Itu bisa. Tetapi jika kalian ingin nilai lebih, tips saya adalah kalian bisa menjawabnya seperti ini nih. Bisa diawali dengan bilang bahwa ECOSOC merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB yang tugas utamanya adalah mengkoordinasikan isu-isu terkait dengan ekonomi dan sosial. Sebelumnya Indonesia sudah beberapa kali menjadi anggota ECOSOC dengan yang terakhir tahun 2012 sampai 2014. Oke, itu adalah latar belakang info. Singkat saja, jangan panjang-panjang. Lalu bisa dilanjutkan dengan bilang bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 di markas pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Indonesia berhasil terpilih kembali untuk periode tahun 2021 sampai 2023. Dan ini adalah yang ke-12 kalinya Indonesia terpilih kembali menjadi anggota ECOSOC. Barulah dijelaskan apa arti penting menjadi anggota ECOSOC bagi Indonesia. Dijelaskanlah di situ bagaimana untuk mendorong Sustainable Development Goals atau SDGs. Sampaikan juga bahwa itu juga bisa untuk mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19. Pokoknya semua kepentingan Indonesia, posisi Indonesia bisa dibaca di situs resmi Kemlu. Oke, itulah sejumlah tips dari saya untuk wawancara menjadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Semoga bermanfaat dan sukses dan semangat untuk teman-teman yang sedang persiapan wawancara tes masuk Kemlu dan juga untuk teman-teman yang berencana ingin masuk Kemlu di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dah. Ciile.